Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang transaksi dalam mata uang asing. Anggota kelompoknya itu yang pertama itu ada Bang Januar Kaswari Nasution, yang kedua saya sendiri Lydia Syafitri, yang ketiga Bang Parlin Siregar. Transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas. Di Indonesia, akuntansi atau transaksi dalam mata uang asing diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, yaitu PSAK nomor 10 tentang transaksi dalam mata uang asing dan PSAK nomor 11 tentang penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing yang meliputi penentuan kurs. Selanjutnya ada mata uang fungsional. Mata uang fungsional ini mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi mendasari yang relevan. Dan dengan hal tersebut, sekali ditemukan, mata uang fungsional tidak berubah, kecuali ada perubahan pada transaksi peristiwa dan kondisi mendasari tersebut. Selanjutnya itu ada pos moneter. Pos moneter adalah hak untuk menerima sejumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Contohnya itu mencakup pensiun dan imbalan kerja yang harus dibayar dalam kas, kewajiban diestimasi yang harus bisa diselesaikan secara kas, dan dividen kas yang diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya itu ada pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Yang pertama itu ada pengakuan awal, yang kedua itu pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya, yang ketiga itu pengakuan kurs, pengakuan selisih kurs, yang keempat itu pengakuan alternatif yang diizinkan, yang kelima itu ada pengungkapan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Parlin. Kepada Bang Parlin kami persilahkan. Baik, terima kasih Lydia. Saya akan menjelaskan PSAK nomor 10 tentang transaksi mata uang asing. PSAK ini kami hanya mengambil poin-poin penting terkait dengan transaksi mata uang asing. Yang mana dalam PSAK itu menjelaskan satu, pada tanggal transaksi diakui setiap aktiva kewajiban penerimaan pengeluaran, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang tercatat dalam mata uang selain mata uang fungsional dari entitas yang melakukan pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang. 3. Pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tanggal neraca. Yang keempat, pos non moneter tidak boleh dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal neraca, tetapi harus dilaporkan dengan menggunakan kurs tanggal transaksi. Yang kelima, pos non moneter yang dinilai dalam nilai wajar dalam mata uang asing harus dilaporkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat nilai tersebut ditentukan. Terus yang keenam, keuntungan dan kerugian akibat transaksi harus dinyatakan dalam perhitungan laba rugi saat kurs mengalami perubahan. Yang ketujuh, bila timbulnya dan penyesuaian suatu transaksi berada dalam satu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Terus yang kedelapan, jika timbul dan selesainya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode dengan memperhitungkan perubahan kurs masing-masing periode. Terus yang kesembilan, kas atau jumlah uang yang menjadi beban bagi atau untuk perusahaan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs sekarang pada tanggal neraca. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Januar. Ya, masih mati, Pak. Terima kasih Bang Palin. Di sini kami akan melanjutkan aplikasi PSAK, transaksi dalam mata uang asing di emiten. Nah, untuk contoh kasus di sini kami mengambil pada laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Walaupun disebut dan contoh kasus, tapi bukan berarti dalam laporan keuangan ini ada persoalan. Tetapi kami ingin mengekspos dan mengeksplor laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk ini yang berhubungan dengan transaksi dalam mata uang asingnya. Nah, di sini kami akan sampaikan juga adalah pertama laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Di sini terlihat bahwasannya ada neraca, ada posisi laba rugi dan juga ada penjualan bersih perusahaan. Karena luasnya ikon dan luas dan banyaknya akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan ini, kami hanya membatasi untuk 3 jenis akun saja, yaitu hutang usaha, piutang usaha, serta penjualan bersih. Nah, di sini terlihat
kami ambil datanya adalah dalam catatan atas laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut disampaikan informasi umum tentang profil perusahaan serta dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Untuk profil perusahaan kami bisa sampaikan bahwasanya laporan keuangan bahwasanya PT Unilever Indonesia Tbk ini memiliki perusahaan induk atau entitas induknya yaitu Unilever PLC yang berkedudukan di Inggris. Dasar penyusunan laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan adalah laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah rupiah. Artinya di sini rupiah merupakan mata uang fungsional yang digunakan oleh perusahaan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibuat menjadi juta rupiah terdekat kecuali bila dinyatakan lain. Nah, untuk transaksi mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan menganut kebijakan bahwasanya transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua, pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan kembali ke mata uang rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan tersebut. Yang ketiga, untuk kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kurs tengah ini maksudnya adalah kurs spot tertinggi dibagi dengan kurs spot terendah pada hari yang sama dibagi 2. Keuntungan dan kerugian atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan atas penjabaran kembali aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi pada periode yang bersangkutan. Itu kebijakan dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia. Nah, jika kita hubungkan dengan neraca terdapat akun piutang usaha serta utang usaha, maka dapat kami sampaikan bahwasanya untuk piutang usaha perusahaan menggunakan mata uang dolar bagi pemasoknya, bagi pelanggannya. Sementara untuk hutang usaha di sini terlihat dalam catatan atas laporan keuangan itu perusahaan menggunakan mata uang di mana pihak berelasi itu berada. Contohnya jika pihak berelasi itu berada di Singapura, maka mereka menggunakan mata uang Singapura. Jika pihak berelasi itu berada di Cina, mereka menggunakan mata uang yuan, dan begitu juga seterusnya. Nah, dalam data penjualan bersih tercatat bahwasanya penjualan bersih yang dilakukan perusahaan itu melalui kontrak. Penjualan bersih untuk wilayah dalam negeri dan juga penjualan bersih untuk wilayah di luar Indonesia. Nah, dari data perusahaan terlihat bahwasanya penjualan bersih yang terjadi itu mayoritas atau kebanyakan masih dikuasai oleh pelanggan dalam negeri. Sementara untuk pelanggan yang berada di luar negeri itu baru sekitar 4% dan menggunakan mata uang dolar. Sementara untuk hutang usaha yang merupakan pembelian bahan baku dari pemasok itu masih menggunakan bahan baku dari dalam negeri lebih dari 90%. Sementara untuk bahan baku impor kurang dari 10%. Nah, bahan baku ini dibeli oleh perusahaan juga dalam bentuk mata uang dolar. Itu yang bisa kami sampaikan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan transaksi mata uang asing perusahaan. Nah, apakah catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan ini sesuai dengan PSAK nomor 10 itu akan dijelaskan kembali oleh Pak Parlin. Silakan Pak Parlin. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pandangan kelompok kami atas laporan PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan sudut pandang PSAK adalah pertama, intinya perusahaan telah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 10, di mana setiap aktiva, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan keuntungan yang timbul dari transaksi telah dinilai dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas, yaitu rupiah, dan diakui pada saat transaksi terjadi. Terus yang kedua, saldo yang tercatat dalam mata uang asing telah dilakukan penyesuaian ke dalam mata uang fungsional untuk mencerminkan kurs sekarang. Yang ketiga, untuk pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tanggal neraca. Nah, untuk selanjutnya, serahkan ke Lydia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya itu transaksi mata uang asing adalah di mana nilai tukarnya dinyatakan dalam mata uang fungsional dari suatu entitas yang diatur dalam PSAK nomor 10. Mata uang fungsional ini adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi pengukuran. Demikian presentasi kami, hal-hal yang perlu didiskusikan, kami siap menerima pertanyaan, masukan terkait pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.